Karya almarhum ayah saya. Beliau berasal dari Sulawesi Utara. Jadi setiap malam, karena dulu itu gak ada TV, beliau itu mendongeng ketika beliau berada di Sulawesi ketika masa kecil. Dan itu setiap malam saya didongengin oleh ayah saya. Itu posisinya Bu sambil tidur. Dan akhirnya saya belajar membaca masuk SD usia 8 tahun, 9 tahun baru lancar membaca. Setelah 9 tahun belajar membaca, saya kerajinan buku. Saya akhirnya mabuk buku karena di sini udah ada kolam imajinasi saya. Ketika ayah saya berkurang, saya nagih, ingin cerita, saya mencari cerita sampai beliau seorang guru. Kemudian 2 hari sekali saya bolos sekolah, itu kelas 4. 2 seminggu itu 2 kali saya bolos sekolah karena berbeda. Tempat sekolah saya dengan almarhum ayah saya berbeda, agak jauh. Hanya agar saya bisa pinjam buku perpustakaan dari almarhum ayah saya di sekolah. Pulang tuh segini buku tuh. Dan saya bisa hadapan berjam-jam melihat buku. Buku dari perpustakaan habis sama saya dibaca. Mau gak? Kuncinya sabar. Jangan ajari dulu anak membaca sebelum ibu bapak ngadongeng menjelaskan. Karena ini kuncinya. Ada 2 cara metode mendongeng yang terkenal, yaitu with book, reading aloud, itu kita membacakan buku seperti itu, atau close book tanpa buku. Ngadongeng lah ya, ngadongeng apa aja, ayah tadi di mana, pokoknya bercerita sama anak. Apa aja yang ayah ingat, apa yang ayah lalui, yang ibu ingat, yang ibu lalui, ceritakan ke anak. Atau dengan buku, lanjut berarti. Membaca nyaring atau reading aloud sebagai pondasi layaknya rumah yang harus kokoh agar rumah berdiri kuat. Maka kata-kata atau vocabulary merupakan struktur utama untuk proses pembelajaran. Jadi jangan salahkan putra-putri kita nanti kelak SD, SMP, SMA membeli buku. SMA itu dulu itu yang kalau yang swasta itu sampai 1,4 juta per tahun. SMP IT, SMA IT, SD itu 1,4 juta yang harus dibeli. Setiap mata pelajaran utuh 1 tahun. Tidak dibaca. Hanya mau ulangan atau mau mengerjakan tugas. Lain dari itu mereka udah gak baca, Bu. Jangan salahkan mereka karena ini. Struktur utama untuk proses pembelajarannya gak ada. Di 0 sampai 7 tahun mereka gak mengalami fase didongengkan. Jadi runtuh selesai hanya setelah bisa baca. Toswe membaca kalau ada PR, mengerjakan tugas. Lain dari itu, padahal membaca adalah jendelanya. Masya Allah. Lagi berarti ini Bu penting banget Bu di usia dini. Kenapa harus dengan membaca nyaring? Kenapa harus didongengkan? Karena anak masih membutuhkan beberapa tahun lagi untuk membiasakan matanya membaca. Dan sumber terbaik bagi ide dan pembangunan otak adalah telinga. Bun, janin di dalam perut itu bisa mendengar, padahal belum bisa melihat, tapi sudah bisa mendengar. Jadi organ pembelajaran yang utama bagi seorang anak, bahkan sejak bayi, itu adalah telinga. Jadi apa yang kita kirim ke telinga menjadi fondasi kuat bagi seluruh bagian otak si anak. Penting, sangat penting, Bun. Oh ya, bagaimana dari pendidikan berbasis fitrah itu adalah ini. Reading aloud, didongengkan Bu, memperkenalkan Allah lewat reading aloud. Ada bacaan Allah yang Maha Menciptakan, Allah yang Maha Baik. Di situ orang biasa kata-kata anak bacakan. Cari buku, bisa pinjam ke sekolah, cari, bisa lihat e-book, bisa ke YouTube. Silahkan ketik Mumtaz. Di situ banyak sekali YouTube dari orang tua murid yang sedang bercerita, dari guru-guru yang tentang Allah banyak sekali Bu. Silahkan di-download dan ceritakan sama anak-anak gratis. Tinggal mau dan tahu aja. Pasti punya HP ya Bunda ya.
klik aja Mumtaz Reading Alone. Wah, berebet pun serius. Suara-suara yang penuh arti akan diantar telinganya. Kalau anak-anak bunda sedang belajar itu ma, ba, ca, ka, ka, tidak ada artinya, hanya rangkaian huruf. Betul nggak bun? Ada ibu pak, ibu guru sekolah ya. Untuk ketika belajar membaca nggak ada artinya. Tapi ketika bercerita itu ada penuh makna, membantu anak memahami kata-kata yang dia dapat melalui mata saat nanti dia belajar